Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat malam. Kembali kita di dalam mesbah doa. Biar malam hari ini kita menikmati Tuhan. Karena kita percaya saat kita berkumpul bersama, baik kita lagi streaming, kita melihat keajaiban Tuhan terjadi malam hari ini. Setiap kita yang sedang mengalami sakit, persoalan, pergumulan, bahkan jawaban atas janji-janji Tuhan, malam hari ini kita percaya saat kita bersama-sama di dalam mesbah doa ini, kita undang libatkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, keluarga kita. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Biar pujian penyembahan ini menjadi satu ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Ini umat-Mu, kami datang, kami bawa seluruh hidup kami. Dan izinkanlah Tuhan melawat setiap kami. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah sumber kemenangan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, ya Bapa, keluarga kami. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami, mesbah doa kami malam hari ini, biar terjadi seperti dalam surga. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan doamu setiap hari. Setiap hari ku dibarui, ku datang padamu, masuk hadirat-Mu, yes Lord. Ku disegarkan dan saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Mari nyatakan sama-sama saudara. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini setiap hari. Setiap hari, amin. Ku dipenuhi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan menuntun langkahku, yes Lord. Ku disembuhkan dan dibarui saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Mari nyatakan. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan
Nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Izinkanlah, oh, izinkanlah Tuhan setiap hariku, amin Tuhan, masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Ini doa kami, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu. Mari lagi, izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan setiap hariku. Ini yang menjadi doa-doa kami, masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, benar Tuhan. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar ku melakukan, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar ku melakukan, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mari datang sembahlah Tuhan, kami bawa syukur kami di mesbah ini Bapa. Ia adalah bayasya, ia adalah bayaso. Bersyukurlah kepadanya saudaraku, nyatakan syukurmu. Ia adalah bayasya, ia adalah bayaso. Ia adalah bayasya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami nikmati Tuhan. Haleluya. Biar Engkau segarkan kami malam hari ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Huriana dalam ayasya, huriana dalam ayasti. Kau Tuhan yang tak pernah terbatas, Kau hadir bagi umat-Mu ya Tuhan. Huriana dalam ayasya, hurala bayatakan dalam-Mu. Jadikan aku
Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan, jadikan aku Tuhan, yes Lord, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Ini doa kami, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara bisa mengangkat tanganmu, biar ini jadikan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu keluarga kami menjadi rumah doamu, agar Engkau terus berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Tuhan. Kami keluarga-keluarga, kami rindu menjadi rumah doamu. Malam hari ini kami berserah, kami mengangkat tangan, dan kami mau nyatakan pujian ini sebagai doa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mari katakan, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kami berdoa Tuhan di malam hari ini, biarlah Engkau menjadikan kami semua rumah doamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ada tertulis bahwa kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana ada Roh Allah dan Roh Kudus berdiam. Dan Tuhan, kami menjadi rumah Allah, dan rumah-Mu akan disebut sebagai rumah doa segala bangsa ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai rumah doa, tempat yang mempunyai kehidupan untuk berdoa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu, tetapi tanpa kami Engkau juga tidak mau. Oleh karena itu kami terus berdoa kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang mengintervensi Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir mengikuti acara Mesbah Doa ini, sehingga Tuhan mereka semua boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, mereka semua bisa mempermuliakan nama-Mu, dan terutama mereka bisa menggenapi seluruh rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kami semua bisa finishing well bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam acara Mesbah Doa di malam hari ini. Terima kasih buat tim PW yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan dengan tema memahami tujuan dan kuasa doa. Nah, doa itu adalah salah satu dari aktivitas manusia yang paling banyak disalahpahami. Ya, saya pernah mendengar ada orang berkata, ngapain sih kamu berdoa, ya, dan berdoa, tapi tidak pernah mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kamu. Ya. Keuangan kamu tetap morat-marit, keluarga kamu berantakan, ya. Kamu juga sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi.
Pekerjaan kamu nggak menentu juga. Ngapain sih kamu berdoa, buang-buang waktu doang kok ya gitu. Lebih baik udah kerja yang serius deh kayak gitu ya. Ada lagi juga yang pernah berbicara begini ya, bahwa dia sih kalau doa rajin, bukan main doa. Waduh, pagi, siang, malam gitu ya. Berdoa terus, tapi kelakuannya kayak jin gitu loh saudara ya. Ada yang berkata, dia kalau doa kusyuk. Waduh, kalau WA kita nggak pernah di-read tuh WA-nya ya. Kalau kita telepon gitu nggak pernah diangkat teleponnya, saking kusuknya, tapi hatinya busuk kayak itu saudara ya. Nah, tetapi walaupun paling banyak disalahpahami loh saudara ya, tetapi doa itu juga merupakan salah satu aspek yang paling menarik dari aktivitas kehidupan orang yang beriman. Buktinya apa ya? Buktinya ada doa fajar ya, ada rumah doa, ada mesbah doa seperti ini, ada menara doa ya, ada lagi persekutuan doa, ada lagi kubu doa gitu ya. Aduh, banyak sekali ya tentang doa ini. Jadi salah satu aspek juga yang paling menggairahkan buat orang-orang beriman gitu ya. Nah, setiap agama itu selain agama Kristen juga mempraktekkan doa loh saudara ya. Jadi agama Islam berdoa juga, agama Buddha berdoa, agama Hindu berdoa ya, agama Shinto berdoa ya, agama apalagi ya, bahkan animisme pun mereka sembahyang berdoa juga gitu ya. Jadi berdoa itu adalah pengalaman paling umum dari orang percaya ya. Setiap orang percaya, saya percaya nih ya, yang menonton acara ini, yang mengikuti mesbah doa, dan kami juga di sini, kalau ditanya apa sih yang pernah saudara lakukan sebagai orang percaya, pasti jawabannya pernah berdoa gitu ya. Walaupun mungkin jarang berdoa, tapi pernah berdoa. Paling enggak ya doa makan lah gitu ya kira-kira ya. Nah, doa itu ternyata bukan suatu pilihan loh saudara ya, tetapi kita diperintahkan untuk berdoa gitu ya. Jadi dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Jadi doa ini itu diperintahkan oleh Tuhan ya, dan ditegaskan kembali kepada murid-muridnya bahwa kita semua harus selalu berdoa. Jadi berdoa itu bukan milik pendoa syafaat doang gitu ya. Kalau saudara pelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebetulnya nggak ada ministry pendoa syafaat atau intercessor. Tetapi semua orang percaya itu diwajibkan untuk berdoa ya. Cuman karena sebagian besar banyak yang malas berdoa gitu ya, makanya timbullah ministry pendoa syafaat, begitu kira-kira saudara ya. Nah, doa itu adalah hal yang paling banyak dibicarakan, tapi paling sedikit dipraktekkan ya dalam aktivitas kekristenan. Betul nggak saudara ya? Jujur ya. Nah, mengapa sih bisa begitu ya? Karena mereka merasa tidak ada hasilnya gitu ya. Nah, saudara tahu nggak vending mesin ya? Vending mesin itu adalah semacam lemari es, tempat ada soft drink gitu ya, ada makanan atau kue-kue gitu ya. Itu kayak mesin ATM, kalau kita masukkan misalnya duit koin di situ atau duit kertas gitu ya, nanti dia keluar tuh gitu sesuai dengan yang kita pencet gitu ya. Nah, saudara pernah ngalamin nggak ya? Kalau saya sih pernah ngalamin juga nih. Pada waktu kita masukin gitu ya uangnya gitu, nggak keluar-keluar tuh minumannya gitu loh. Kita udah aus banget nih, rasanya pengen minum gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ya? Kita biasanya kita pukul-pukul dulu gitu ya, pukul-pukul, nggak bisa juga keluar, kita goyang-goyang, wah gitu, kita goyang-goyang gitu ya. Kalau digoyang-goyang nggak keluar juga, diapain sudah? Ditendang, wah gitu ya. Terus kira-kira saudara kalau pernah mendapatkan hal seperti itu, mau nggak ke situ lagi, ke mesin itu lagi? Kalau saya sih nggak mau, karena rusak dan nggak ada hasilnya buat saya kayak gitu. Sama juga dengan orang berdoa, dia berdoa, nggak ada hasilnya. Akhirnya orang malas berdoa gitu, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang tujuan dan kuasa doa itu, sehingga kita nanti semua bisa bersemangat kembali punya kehidupan doa ya, seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang saya mau mengajukan dulu nih, ada 3 pertanyaan penting nih saya mau ngajukan ya. Nah, yang pertama, jika Allah berdaulat ya, berarti ia tidak bisa dipengaruhi oleh kita, baik perkataan maupun oleh perbuatan kita. Mengapa sih kita harus berdoa? Yang kedua pertanyaannya nih ya, jika Allah Maha Kuasa, berarti ia dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Mengapa kita harus berdoa? Pertanyaan yang ketiga ya,
Jika Allah Maha Tahu, ya, Ia tahu segala pikiran, perasaan, kehendak kita. Mengapa kita mesti mengutarakan isi hati kita melalui doa? Ya, jadi di sini pertanyaan ini, ya, ini menjadi pertanyaan yang krusial sebetulnya, ya, gitu, tentang doa. Nah, sekarang saya coba jawab, ya. Nah, Allah itu betul berdaulat, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah itu berdaulat sebagaimana firman-Nya, gitu ya, yang berdaulat. Allah yang Maha Kuasa itu dibatasi oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi sebelum Allah berfirman, Dia berdaulat seluruhnya atau seutuhnya. Tapi pada waktu Dia melepaskan firman itu, di area itu Dia sudah tidak berdaulat lagi. Dan Allah harus memenuhi, ya, karena Dia Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya, tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Maka Dia pun harus mentaati firman-Nya tersebut dan manusia yang telah mendengarkan firman-Nya tersebut, ya. Nah, jadi Allah yang Maha Tahu tidak pernah melanggar firman-Nya. Ya, Allah setia dan tidak pernah melanggar firman-Nya. Kalau Dia melanggar firman-Nya, Dia menjadi Allah yang tidak bisa dipercaya oleh kita. Betul ya, saudara, ya. Nah, kekudusan Allah itu melindungi integritasnya. Integritas itu ada apa yang ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam perkataan, sikap dan perbuatannya tetap sama, jadi satu, gitu ya. Nah, Allah kita Allah yang berintegritas, ya. Nah, pada waktu Allah berbicara, ya, Dia kan raja segala raja, dikatakan, ya. Maka perkataan itu menjadi hukum, ya. Hukum itu bukan hanya bagi seluruh ciptaannya, tapi juga bagi dirinya sendiri, yaitu menjadi hukum yang harus ditaati, ya. Nah, Allah telah menempatkan firman-Nya lebih tinggi daripada segala namanya. Kalau kita baca dalam Mazmur 138 ayat yang kedua, ya, di New King James Version dikatakan, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. Jadi Allah meninggikan, ya, firman-Nya di atas segala namanya. Saudara tahu nggak betapa hebat dan dahsyat nama Allah kita? Betapa banyaknya Dia disebut dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, disebut dengan El Gibor, Allah yang perkasa, disebut dengan El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dia disebut dengan apalagi, saudara, ya, Yehova Rafa, Tuhanlah yang menyembuhkan, disebut dengan Yehova Nisi, Tuhanlah panji kemenangan kita, disebut dengan Dia Yehova Shalom, Tuhanlah damai sejahtera kita, ya, disebut dengan Yehova Jireh, ya, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia disebut dengan Yehova Shafa, Tuhan hakim kita, disebut dengan Yehova Syama, Tuhanlah yang hadir, disebut Yehova Makades, Tuhanlah yang Maha Kudus, gitu ya. Itu banyak sekali nama-nama Allah. Tetapi dikatakan di sini bahwa Allah meninggikan firman-Nya lebih daripada segala namanya, dikatakan di sini, ya, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar nih, ya, asal mula doa itu sebetulnya dari mana, gitu ya. Itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 26, ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, ya. Jadi yang di sini dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita, ya. Di sini Allah memperkenalkan Tritunggal di sini, saudara, ya, menjadikan manusia. Nah, kita akan lihat, ya, manusia di sini. Apa sih sebetulnya manusia itu, ya? Nah, Kejadian ayat 2 ayat 7 ini menerangkan, ya, pembentukan manusia itu, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Garis bawahi di situ, manusia itu dari debu tanah, kemudian di situ dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ya. Jadi manusia itu kalau bahasa Inggrisnya adalah human, ya. Human itu gabungan dari dua kata, humus dan man, ya. Humus itu artinya dirt body, ya, plus man atau spirit being, atau bahasa Ibrani ish, ya. Jadi
Human itu adalah man in humus, yang artinya spirit being in the dirt body, atau makhluk roh di dalam tubuh debu tanah. Jadi manusia itu adalah makhluk roh di dalam tubuh debu tanah yang mempunyai jiwa. Itu yang disebut dengan manusia. Jadi ini perlu saya ulang-ulang terus nantinya ya, bahwa manusia itu adalah makhluk roh di dalam tubuh debu tanah yang mempunyai jiwa ya. Nah, kemudian manusia diberi kuasa oleh Tuhan di sini ya. Diberikan kuasa ya, bahasa Inggrisnya adalah dominion, atau bahasa Ibraninya adalah rada ya. Rada itu artinya adalah kuasa kerajaan ya, untuk memerintah, untuk memimpin, untuk menguasai, untuk mengatur, untuk mengelola, untuk menata, untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi dan menjadi tuan atas segala sesuatu. Itu yang disebut dengan rada atau kuasa kerajaan. Jadi manusia yang tadi adalah makhluk roh di dalam tubuh debu tanah, dialah yang diberikan kuasa atau dominion ini atau rada tadi atas seluruh bumi ya, jelas di sini ya. Nah, dengan firman Allah, dengan Allah berfirman di Kejadian 1 ayat 26 tersebut, Allah menciptakan 7 hukum di sini ya. Berikut ini yang pertama, otoritas yang legal atau yang sah secara hukum untuk menguasai bumi itu diberikan hanya kepada manusia ya, kepada umat manusia, yaitu makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh debu tanah tadi ya. Nah, yang kedua hukumnya adalah Allah sendiri tidak memasukkan dirinya ke dalam susunan otoritas yang legal atas bumi itu. Karena Allah adalah roh dikatakan. Amin ya. Barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu tidak memasukkan dirinya yang adalah roh ya, tidak memasukkan dirinya sebagai susunan otoritas legal atas bumi ini ya. Jadi hanya manusia, yaitu makhluk roh yang berdiam dalam tubuh debu tanah. Yang ketiga ya, hukum yang ketiga ya, manusia menjadi pengelola yang legal di wilayah bumi ini ya. Yang keempat, manusia adalah makhluk roh yang mempunyai tubuh jasmani yang berasal dari debu tanah. Oleh karena itu hanya roh yang bertubuh jasmani dapat berfungsi dan beroperasi secara legal di bumi ini ya. Yang kelima, roh tanpa tubuh tidak legal di bumi. Makanya setan, Lucifer, roh-roh jahat ya, dia harus meminjam tubuh manusia untuk bisa beroperasi di bumi. Makanya banyak orang yang kerasukan setan atau kesetanan, kira-kira begitu ya. Nah, pada waktu Lucifer ya atau setan ingin ya merusak rencana Allah melalui Hawa, dia nggak bisa langsung intervensi kepada Hawa. Dia harus meminjam tubuh ular. Karena ular meminjamkan tubuhnya kepada Lucifer ini, maka akibatnya ular itu dikutuk oleh Tuhan ya. Dulu dia berjalan berdiri, punya kaki gitu ya, punya tangan, tetapi karena dikutuk dia berjalan dengan perutnya menjalar seperti itu ya. Jadi karena dia roh tanpa tubuh ilegal di bumi ini ya, tidak sah keberadaannya di bumi ini, makanya dia gampang diusir, saudara. Yang setuju katakan amin ya. Nah, yang keenam hukumnya adalah Allah sendiri, yakni roh tanpa tubuh jasmani, menjadikan dirinya ilegal untuk beroperasi di bumi ya. Jadi Allah sendiri karena dia setia kepada firman-Nya, dia tidak pernah bisa melanggar firman-Nya, maka Allah sendiri yang adalah roh tanpa tubuh jasmani, keberadaannya juga menjadi ilegal di bumi yang tidak bisa beroperasi tanpa persetujuan dari manusia ya. Ya, ini saudara ya mesti terus ikutin saudara ya, itu ya, supaya bisa mengerti saudara ya. Yang ketujuh, pengaruh atau campur tangan dari alam supernatural di bumi hanya legal melalui manusia ya. Jadi tidak bisa tuh intervensi dari sorga gitu langsung ke bumi tanpa adanya persetujuan dari manusia ya. Nah, akibat dari hukum yang diciptakan oleh tadi ya, oleh Allah tadi ya, maka yang pertama, otoritas yang legal di bumi ada di tangan umat manusia. Jadi otoritas yang legal di bumi ada di mana? Ada di tangan saya, katakan ya. Dan yang kedua, tidak ada yang akan terjadi di bumi tanpa persetujuan dari manusia sebagai penguasa yang legal di bumi ini. Jadi harus ada persetujuan dari manusia ya. Nah, yang ketiga, sang pencipta maupun makhluk sorgawi sekalipun tidak dapat campur tangan di bumi tanpa kerjasama dengan umat manusia.
Nah yang keempat, yang terakhir, Allah harus memperoleh persetujuan dari dan kerjasama dengan seseorang untuk apapun yang hendak dilakukannya di bumi. Ya, sekarang saya mau tanya nih, kenapa ya Allah itu maha kuasa nggak? Allah maha kuasa. Allah berdaulat nggak? Allah itu berdaulat ya. Jadi saudara, Allah itu maha hadir nggak? Maha hadir. Dia maha tahu nggak? Maha tahu. Kenapa waktu Hawa digoda oleh ular untuk mengambil dan memakan buah ya, dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa Allah tidak melarang waktu itu? Ya, atau langsung dia pakai dijentikan begini, gitu, saudara ya? Maka selesai semua. Karena dia yang menciptakan alam semesta raya beserta segala isinya, betul ya? Miliaran galaksi, miliaran bintang ya, matahari, bulan, saudara, planet-planet semuanya itu Tuhan yang menciptakan. Berarti makanya disebut dengan Allah yang maha besar. Saudara dari sini bisa ngelihat Amerika nggak? Nggak bisa ngelihat. Karena apa? Karena begitu besarnya gitu loh. Nah Allah kita ada di luar kebesaran tersebut. Makanya hati-hati saudara. Jangan main-main dengan Allah kita yang maha besar. Kalau digambar sama Tuhan, habis kita semua saudara ya kayak gitu ya. Karena dia maha besar luar biasa gitu loh. Jadi dia bisa gitu loh menghentikan Hawa untuk mengambil dan memakan dari buah pohon tersebut. Tetapi Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Karena otoritas yang legal sudah diberikan kepada manusia yang adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh debu tanah. Ya, oleh karena itu Allah tidak bisa, saudara ya, mengintervensi langsung karena dia akan melanggar firman-Nya. Amin. Dapat kita katakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena kesetiaan Allah kepada firman-Nya. Betul nggak, saudara? Ya, karena dia setia, dia nggak bisa melanggar firman, dia nggak bisa intervensi begitu saja. Karena otoritas yang legal di bumi sudah diberikan kepada manusia. Amin. Ya, nah makanya kenapa Allah maha kuasa loh saudara ya. Allah itu terlebih sanggup ya untuk bisa membinasakan Sodom dan Gomora. Dia tinggal datengin api aja, bus, habis semua. Tapi kenapa mesti deal dulu dengan Abraham? Ya, kenapa mesti tawar menawar dulu? Kalau ada 50 gimana Tuhan? Ada 40 gimana? 30, 20, 10 akhirnya. Ya. Setelah deal, baru Tuhan bisa mendatangkan api dari langit dan memusnahkan Sodom dan Gomora gitu. Karena memang Allah nggak bisa intervensi langsung. Dia perlu minta persetujuan dari manusia. Saya mau tanya lagi nih, Allah sanggup nggak membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir? Pasti maha sanggup dia gitu loh. Dia cuma berkata, bebas, saudara ya, kayak begitu. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu karena dia setia kepada firman-Nya. Bisa katakan amin? Makanya dia perlu deal dulu dengan Musa gitu loh ya. Musa tawar menawar, aduh saya nggak peta lidah, ya saya nggak bisa, nggak mampu, saya aduh gini segala macam banyak alasan ya kayak gitu ya. Hampir aja dimusnahkan saudara ya Musa. Untungnya Tuhan masih baik, dia pakai lagi Harun abangnya saudara kayak gitu ya. Nah jadi saudara, Tuhan itu sanggup dan maha sanggup saudara, karena dia maha kuasa dan berdaulat, tapi dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Sehingga kalau saudara lihat, perhatikan semua yang terjadi di Alkitab, itu harus berdasarkan persetujuan. Dia harus deal dulu dengan manusia ya, setuju katakan amin. Nah sekarang definisi doa apa dong kalau begitu ya? Nah definisi doa dari prinsip-prinsip tersebut tadi kita mendapatkan definisi doa sebagai berikut. Doa adalah hak yang diberikan manusia kepada Allah di sorga untuk campur tangan dalam urusan-urusan bumi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa adalah persetujuan bumi untuk campur tangan surgawi. Ya. Nah yang ketiga, doa ialah tindakan manusia mempraktekkan otoritasnya yang legal di bumi ini untuk menyerukan pengaruh sorga terjadi atas planet bumi. Itu yang disebut dengan doa ya. Nah kita lihat pernyataan dalam Alkitab yang berhubungan dengan kegiatan surgawi di bumi. Ada di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 ya, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apakah Allah kurang pendengarannya? Dikatakan Alkitab,
Apakah Allah kurang tajam? Waduh, dia saudara maha mendengar, saudara ya. Dia maha tahu, saudara, kayak begitu. Tetapi di sini saya mau tanya, apakah Allah bisa mengampuni dosa mereka dalam sekejap? Bisa, saudara, sanggup ya. Bisa nggak Allah memulihkan negeri mereka? Bisa, ya jawabannya. Tetapi kenapa saudara Allah tidak mau langsung mengampuni dan tidak langsung memulihkan negeri mereka? Ya, di sini dikatakan mereka harus berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa terlebih dahulu, karena doa itulah yang memberikan persetujuan sorga untuk bisa intervensi di bumi ini, untuk bisa mengampuni dosa mereka, untuk bisa memulihkan negeri mereka. Mereka harus memberikan persetujuan kepada Allah untuk campur tangan dalam urusan ini. Setuju, katakan amin. Makanya saudara, yang menjadi tanggung jawab di negeri kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu adalah kita, saudara, sebagai manusia. Amin. Bukan tanggung jawab Allah. Apa yang terjadi di bumi itu adalah tanggung jawab manusia yang sudah diberikan otoritas legal di bumi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi jangan salahkan kalau ada bencana alam, kalau ada peperangan, ada penyakit menular, ada krisis ekonomi. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Salahkan siapa? Salahkan kita, saudara. Oleh karena itu, ya, mau terjadi transformasi atas Indonesia, mau terjadi transformasi atas dunia, itu adalah tanggung jawab kita, umat yang percaya. Kita harus berdoa, minta intervensi Tuhan untuk melawat bumi ini. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, Matius 18 ayat 18 dan 19 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, sorga itu menunggu bumi. Kalau bumi nggak bertindak, sorga tidak mungkin bertindak. Ya, kalau kita nggak berdoa, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Karena, saudara, sorga menunggu bumi, saudara, untuk memberikan izin atau lisensi kepada sorga untuk campur tangan surgawi atas urusan-urusan bumi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi di sini dikatakan apa yang kau ikat. Ikat itu berarti melarang, saudara, tidak boleh, tidak mengizinkan gitu. Itu namanya mengikat. Melepaskan berarti mengizinkan, memperbolehkan, saudara, ya, mempersilakan, ya, terjadi seperti itu, ya. Nah, jadi sorga sedang menunggu bumi. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai umat percaya selalu punya kehidupan doa. Setuju katakan amin, ya. Nah, karena manusia berdosa, ya, maka roh Allah itu adalah sumber kuasa, saudara. Dominion itu, ya, atau rada tadi berdasarkan dari roh Allah sumbernya, ya. Roh Allah itu adalah sumber yang menghasilkan kuasa. Yang setuju katakan amin, ya. Roh Allah itu adalah otoritas dari raja segala raja, saudara. Karena berdosa meninggalkan manusia. Makanya kalau saudara cermati dalam perjanjian lama, saudara, ya, itu setelah manusia berdosa, roh Allah keluar, saudara, ya. Dan manusia yang tadinya dipimpin oleh roh Allah, hidupnya berjalan dipimpin oleh rohnya sendiri, oleh kehendaknya sendiri, oleh kemauannya sendiri, sehingga terjadilah chaos, saudara, ya. Permulaan dosa, orang saling salah menyalahkan. Betul, ya? Sampai sekarang pun terjadi orang saling salah menyalahkan. Yang kedua, akibat dosa terjadi pembunuhan. Sampai sekarang terjadi pembunuhan. Kalau saudara lihat di media massa, media elektronik, sosmed, tiap hari ada pembunuhan di dunia ini. Itu karena dosa, saudara. Karena kehilangan roh Allah, sehingga manusia berjalan menurut kehendaknya sendiri, ya. Nah, juga saudara pernah dengar setiap hari ada aborsi terjadi di mana-mana. Bagi manusia aborsi, bagi Tuhan itu pembunuhan loh, saudara, ya. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya, saudara, roh Allah meninggalkan tubuh manusia karena sudah terkontaminasi oleh dosa. Allah kita adalah kudus, maka disebut dengan Roh Kudus, ya. Kudus tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Allah memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, John Wesley, ya, quote-nya, dia berkata begini, without God, man cannot.
And without man, God will not. Yang artinya tanpa Allah, manusia tidak bisa atau tidak mampu. Tetapi tanpa manusia, Allah tidak mau. Saudara. Makanya perlu kerjasama, perlu kooperasi antara kita sebagai manusia yang diberikan otoritas legal di bumi ini, ya, kepada Allah yang punya kuasa tersebut. Amin. Otoritas itu artinya hak untuk menggunakan kuasa. Tetapi kuasa itu berasal dari Bapa sebagai sumbernya kuasa tersebut yang berasal dari sorga. Bisa katakan amin ya. Nah, kemudian akhirnya saudara, karena Allah begitu besar mengasihi kita, saudara, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Allah mulai mendeklarasikan rencananya dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya ya. Kemudian dinubuatkan lagi oleh para nabi tentang janji kedatangannya ya, tentang janji kedatangan Allah dalam nama Yesus ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Yang dimaksud adalah Maria, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel ya, yang kita sebut Yesus. Nah, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi udah dinubuatkan saudara ya, ratusan tahun sebelumnya ya. Kemudian perawan Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Jadi tergenapi sudah dari Kejadian 3 ayat 5, pada waktu manusia berdosa di sana, Allah memang tidak bisa langsung mengintervensi di sana ya, di Taman Eden tersebut. Tetapi Allah masih punya suara untuk berbicara di sana kepada Lucifer ya. Lihat nanti perempuan, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepalamu berbicara mengenai otoritas ya. Gitu. Nah, akhirnya Yesus kemudian mati di kayu salib, melalui darahnya semua orang yang percaya dan menerimanya beroleh pengampunan, penyucian, pendamaian, pembenaran, dan pemulihan. Setelah tubuh kita disucikan oleh darah Yesus, ya, maka Tuhan mengembalikan rohnya ke dalam tubuh kita, sehingga kita kembali terhubung dengan Raja Sorgawi, dan hidup kita mulai bisa dipimpin kembali dengan roh Allah. Nah, Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 menceritakan bagaimana setelah Yesus dibangkitkan, dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka kata Yesus sekali lagi, ya, Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Disinilah saudara rencana pengembalian roh Allah terjadi ya, karena kita tahu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula. Nah, rancangan Allah yang semula ya, manusia itu saudara ya, pertama dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, dihembusi roh Allah, kemudian karena dosa roh Allah pergi, dan saat inilah digenapi roh Allah kemudian dihembusi kembali masuk ke dalam tubuh manusia. Yang setuju katakan amin. Nah, di hari Pentakosta semua orang percaya dibaptis Roh Kudus, sehingga kita kembali menerima kuasa kerajaan. Tadi roh kerajaan, sekarang kuasa kerajaannya diberikan, lengkaplah sudah. Karena pertama manusia diberikan dominion oleh Allah ya. Manusia bukan kehilangan sorga, tapi kehilangan dominion saudara. Dominion itu diberikan kepada setan, saudara, karena manusia memberontak kepada Allah. Maka mulai saat itu dikatakan dunia di bawah kuasa si jahat saudara ya. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dua hal ini saudara, roh Allah dikembalikan, kuasa kerajaan dikembalikan. Amin saudara, itulah misi daripada Yesus yang sesungguhnya saudara ya. Nah, jadi Allah tuh membutuhkan tubuh kita karena dia memang tidak menaruh otoritas yang legal di bumi ini. Yang mempunyai otoritas yang legal siapa? Saudara dan saya, yaitu umat manusia ya. Nah, jadi tubuh kita itu adalah senjata pamungkas untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi. Maka katakan kita ini berharga di mata Tuhan. Setuju katakan amin? Kita ini bernilai di mata Tuhan. Betul nggak ya?
Ya, seperti itu. Bahkan dikatakan biji matanya Tuhan loh saudara ya. Nah, jadi tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Allah di mana Roh Allah tinggal? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana ada Roh Kudus tinggal? Katakan, tubuh saya adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Amin. Di mana Roh Kudus berdiam dalam diri saya untuk selama-lamanya ya. Dia disebut dengan indwelling spirit. Kalau di Perjanjian Lama disebut anointing spirit, saudara ya. Indwelling berarti berdiam di dalam hidup kita untuk selama-lamanya ya. Nah, kemudian karena tubuh kita adalah rumah Allah, saudara ya, bait Allah, rumah Allah, tubuh kita adalah rumah doa bagi segala bangsa dikatakan ya. Yesaya 56 ayat 7, Markus 11 ayat 17. Tubuh kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kalau rumah makan tempat orang makan ya. Kalau rumah sakit tempat orang sakit. Kalau rumah duka tempat orang berduka. Kalau rumah doa berarti ya tempat orang berdoa. Jadi kita orang yang percaya disebut dengan bait Allah atau rumah Allah, otomatis adalah rumah doa. Bukan hanya buat bangsa kita, tetapi buat seluruh bangsa. Ya, setuju katakan amin. Oleh karena itu seluruh orang percaya wajib mempunyai kehidupan doa. Yang mau katakan amin. Nah, saudara ya. Jadi doa bukan milik pendoa syafaat, saudara. Kita semua wajib untuk berdoa ya. Nah, oleh karena itu doa menjadi sangat penting loh saudara ya, untuk memberi lisensi kepada Allah untuk campur tangan dalam kehidupan di planet bumi ini ya. Nah, prayer is earthly license for heavenly interference. Sekali lagi, prayer is earthly license for heavenly interference. Amin ya. Nah, yang mesti kita pahami tentang doa ya, ada beberapa hal yang perlu saya utarakan di sini ya. Yang mesti kita pahami tentang doa yang pertama, jadi dalam Matius 6 ayat yang kelima dikatakan, dan apabila kamu berdoa. Kalau bahasa Inggrisnya di sini apabila adalah when ya, bukannya ditulis if atau jika gitu. Kalau jika atau if itu adalah pilihan, boleh berdoa, boleh tidak berdoa. Tetapi dikatakan and when you pray dalam bahasa Inggrisnya, dan apabila kamu berdoa, artinya when itu sudah pernah dan akan kembali dilakukan, itu namanya when, saudara ya. Nah, jadi saudara, di dalam Lukas 18 ayat 1 pun dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Jadi saudara, kita diwajibkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa itu bukanlah suatu pilihan, tapi suatu keharusan dan kebutuhan ya. Doa bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan dan kebutuhan. Yang setuju katakan amin. Prayer is not an option, but is a must and necessity. Ya, nah jadi saudara ya, itu berdoa itu makanya orang banyak bilang adalah nafas hidup orang Kristen katanya, orang yang percaya gitu. Nah betul saudara. Jadi kalau dikatakan sebagai nafas hidup, bayangkan kalau manusia terlepas dari oksigen saudara. Ya, begitu tidak terhubung dengan oksigen, tidak menghirup oksigen, apa yang terjadi saudara? Ya, ya. Akan saturasi oksigennya itu akan turun saudara, oksigen dalam darahnya. Kemudian dia megap-megap saudara, kemudian dia lemes, menggelepar-gelepar, bahkan akan mati saudara, seperti itu ya. Nah makanya saudara, banyak orang Kristen yang mati secara rohani. Kalau sudah mati rohaninya, maka hubungan keluarganya bisa mati, keuangannya bisa mati, kesehatannya bisa mati, pekerjaan usaha bisnisnya bisa mati, pelayanannya bisa mati saudara. Oleh karena itu, berdoa adalah suatu keharusan dan suatu kebutuhan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Sama juga saudara seperti ikan saudara, dia harus tetap hidup di dalam air. Kalau dia mau coba-coba lompat dalam air, saudara, apa yang terjadi saudara? Terakhirnya dia akan mati juga gitu ya. Mati itu berarti mengalami disfungsi saudara. Ya, kita diberikan potensi oleh Tuhan untuk bisa berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita keluar saudara ya,
dari hukum Tuhan kita akan mengalami disfungsi tadi gitu ya. Saudara bayangkan jika tanaman harusnya terhubung tuh ya dengan tanah. Kalau dia keluar terputus hubungannya saudara ya gitu dengan tanah, maka apa yang terjadi? Tanaman itu pun nanti akan mati juga gitu ya. Jadi makanya doa itu adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Setuju katakan amin? Nah yang kedua yang mesti kita pahami tentang doa adalah Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6 ya, Matius 6 ayat 5 sampai dengan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Mereka tuh suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, maksud Tuhan Yesus ya, Yesus itu selalu memprioritaskan hubungan pribadi kita dengan Bapa Surgawi. Amin. Jadi saudara ya, doa itu adalah hubungan pribadi seseorang dengan Bapa Surgawi. Setuju katakan amin. Jadi prayer is a person's personal relationship with the Heavenly Father. Jadi prioritas doa itu saudara adalah doa pribadi dengan Tuhan. Boleh nggak doa korporat? Oh boleh dong saudara. Ya makanya ada doa fajar, ada rumah doa, ada menara doa gitu ya. Ada persekutuan doa dan yang lain-lain gitu ya. Boleh saudara, tetapi yang menjadi prioritas bagi Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi doa secara pribadi. Makanya punyailah mesbah pribadi. Punyailah saat teduh bersama dengan Bapa Surgawi. Setuju katakan amin? Ya, Yesus saudara di Taman Getsemani itu ya, itu sebelum dia disalibkan, dia memang bersama dengan muridnya. Tapi saudara kalau lihat betul-betul, saudara pelajari, dia berdoa tuh nggak sama murid-muridnya loh. Ya, murid-muridnya ditinggal gitu ya untuk berjaga-jaga. Dia terus beberapa langkah gitu ya, saudara, jarak jauhnya. Kemudian dia berdoa sendiri kepada Bapaknya. Ya, terus dia kembali lagi, murid-muridnya lagi ngapain? Tidur, saudara ya. Kemudian dia lagi berdoa lagi sendirian lagi. Dia balik lagi masih ngorok, saudara, kayak gitu ya. Nah yang ketiga lagi, saudara, ayo bangun gitu ya. Waktunya sudah tiba gitu ya. Anak manusia harus diserahkan baru, saudara ya. Nah, jadi saudara milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Setuju katakan amin ya. Nah yang ketiga yang mesti kita pahami tentang doa adalah Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara lihat di sini ya, pada waktu Yesus berhenti berdoa gitu ya, murid-murid ngeliatin loh Yesus berdoa gitu ya. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Tuhan, ajarlah kami berdoa ya. Padahal saudara pada waktu itu murid-murid saudara ya, bisa aja saudara, kalau saya nih jadi murid-murid, mungkin saya minta diajarkan bagaimana sih cara membangkitkan orang mati, bagaimana membuat orang buta bisa melihat, bagaimana orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, orang lumpuh bisa berjalan ya, memberi makan 5 roti dengan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana sih caranya berjalan di atas air, bagaimana menundukkan badai gitu ya, itu kan spektakuler loh saudara ya. Begitu mungkin kalau sekarang viral gitu, followernya mungkin bisa miliaran sekarang tuh kalau bisa berjalan di atas air gitu ya. Gitu. Tetapi saudara, ternyata murid-murid Yesus pinter loh saudara, karena semua yang terjadi itu saudara, itu dihasilkan karena doa, saudara ya. Dihasilkan karena doa gitu ya. Karena kuasa sorga baru bisa terjadi di bumi atas izin manusia melalui doa ya. Setuju katakan amin ya. Jadi murid-murid ini pinter saudara ya. Dia tahu fondasinya nih untuk bisa melakukan semua itu bersumber dari doa. Haleluya.
Maka doa itu perlu dipelajari, saudara ya. Jangan cuman kita mengucapkan prosa, puisi, bahasa yang indah. Enggak, saudara, bukan begitu, saudara ya. Perlu dipelajari supaya sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Yang setuju katakan amin. Makanya banyak doa yang nggak dapat jawaban, doa yang nggak mengalami terobosan, doa yang tidak terjadi apa-apa karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Ya. Maunya sih memang kehendak kita gitu loh, saudara ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan itu memang yang akan terjadi, saudara ya. Prayer needs to be learned to conform to the will of the Heavenly Father. Haleluya. Ya. Nah, yang mesti kita pahami tentang doa yang keempat. Markus 1 ayat 35. Ya, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, kehidupan doa Yesus luar biasa, saudara. Pagi-pagi buta, kalau di Timur Tengah itu sekitar jam 4, saudara, mereka mulai beraktivitas gitu ya. Ada yang melakukan perdagangan, ada yang mulai jual beli dan segala macam gitu ya. Itu dimulai dari jam 4 itu gitu ya. Jadi Yesus itu berdoa berjam-jam loh, saudara. Ya, setelah di dalam pelayanan, dia juga berdoa. Setelah pelayanan Yesus, dia juga berdoa, saudara ya. Luar biasa, saudara. Kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, saudara, biarlah kita juga punya kehidupan yang meneladani Kristus, punya kehidupan doa seperti Kristus. Amin. Nah, jadi saudara, doa di sini bukanlah membuang-buang waktu, tapi menginvestasikan waktu bersama dengan Bapa Surgawi. Sekali lagi saya katakan, doa bukanlah membuang-buang waktu, tetapi menginvestasikan waktu bersama dengan Bapa Surgawi. Prayer is not time wasted, but time invested. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kenapa pelayanan Yesus begitu efektif, saudara ya? Pada waktu dia berjumpa dengan orang lumpuh, dia katakan berjalan, berjalan. Pada waktu dia ketemu orang buta, melihat, melihat, saudara. Pada waktu orang kerasukan setan, dia bilang keluar, keluar setannya, saudara. Nah, coba bayangkan, saudara, kalau kita ngusir setan, saudara ya. Dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Akhirnya suaranya hilang, saudara ya. Udah ngap-ngapan gitu, saudara. Udah lu aja deh yang nerusin gitu ya. Aku ikat, aku patahkan, aku perintahkan keluar. Udah diikat, saudara ya. Diikat lu, saudara ya. Dipatahkan, hancur, saudara. Bagaimana dia mau jalan, saudara? Saudara usir keluar lagi, saudara. Ya saya udah hancur, bagaimana mau keluar gitu, saudara ya. Nah, saudara, itu bisa berjam-jam, bahkan ada yang lewat dari 1 hari gitu. Ada loh, saudara. Saya pernah lihat pada waktu itu ya, gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kita tidak mau menginvestasikan waktu, saudara, bersama dengan Bapa Surgawi. Yesus itu, saudara, dikatakan dia melakukan segala sesuatu, dia lihat Bapaknya ya. Bapa melakukan segala sesuatu, itu yang aku lakukan. Bapa berbicara segala sesuatu, itu yang aku bicarakan. Itu loh, saudara. Jadi sebelum dia melakukan pelayanan, supaya pelayanannya efektif, dia dapat instruksi dulu, saudara, karena dia punya hubungan ya. Dia menginvestasikan waktu bersama dengan Bapa Surgawi, saudara. Jadi semua kita yang mau melayani, ayo kita investasikan waktu bersama dengan Bapa Surgawi. Yang setuju katakan amin ya. Baru pelayanan kita bisa efektif, saudara ya. Nah, yang kelima yang mesti kita pahami tentang doa, yang terakhir, doa itu bukanlah meminta-minta, saudara ya, tapi mengajukan petisi kepada Raja Surgawi. Ya, saya ulangi, doa bukanlah meminta-minta, tapi mengajukan petisi kepada Raja Surgawi. Prayer is not begging, but petitioning to the Heavenly King. Prayer is not begging, but petitioning to the Heavenly King. Ya, nah, ini yang paling penting. Ini yang disebut dengan kingdom prayer, saudara ya. Kita percaya bahwa kita semua adalah warga negara kerajaan sorga, ya saudara ya. Nah, kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Suatu kerajaan itu adalah suatu negara dengan suatu pemerintahan. Suatu pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum konstitusi, ya. Konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itu yang disebut konstitusi, ya. Nah, hukum dibuat untuk menjamin janji di dalam konstitusi, saudara. Ya, kalau kita warga negara Indonesia, saudara ya, maka hak kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, saudara. Betul, sebagai konstitusi negara kita, saudara ya, gitu. Dari pasal kalau nggak salah 26 sampai dengan pasal 34 itu berisi hak-hak warga negara, saudara. Jikalau kita mematuhi hukum loh, saudara ya. Syaratnya kita betul-betul mematuhi hukum, gitu ya. Tidak cacat hukum, ya.
maka hak itu akan diberikan, saudara. Hak untuk tinggal, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diberikan rasa aman, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk bersuara, dan segala macam hak-haknya dijamin, saudara, oleh undang-undang sebagai hukum negara kita, ya. Nah, doa juga adalah petisi hukum, saudara, di sini, ya. Petisi itu adalah tuntutan hukum berdasarkan hukum konstitusi yang dibuat oleh pemerintah. Alkitab kita ini adalah konstitusi kerajaan sorga, ya. Alkitab kita adalah hukum-hukum kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, doa itu adalah tuntutan hukum, ya, akan janji-janji dan hak-hak yang dibuat dan diajukan oleh warga negara yang taat terhadap pemerintah berdasarkan hukum konstitusi. Nah, doa menuntut pemerintah untuk melakukan apa yang dijanjikannya kepada warga negara sesuai haknya. Jadi doa itu menghadirkan kembali janji-janji konstitusional kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus berdoa sesuai dengan hukum kerajaan sorga, saudara, ya. Setiap perkataan Tuhan menjadi hukum, saudara, ya. Nah, inilah firman Allah kenapa disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena memang Allah kita sebagai raja segala raja itu membuat perjanjian secara sepihak atau unilateral kepada umatnya yang percaya atau warga negaranya, saudara, ya. Jadi dia memberikan perjanjian. Nah, janji-janji ini, saudara, kita ajukan kembali, ini loh janji-janjinya, gitu, ya. Sesuai dengan bab sekian, pasal sekian, ayat sekian, belalah hak saya. Ah, gitu loh, saudara, ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam nih. Ini penting banget nih, saudara, ya. Banyak orang salah berdoa. Di dalam Lukas 18, ya, bisa ditayangkan Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, saya bacakan dengan cepat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, yang ditegaskan oleh Tuhan, Tuhan sedang berbicara, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang berdoa di sini. Tetapi kalau saudara perhatikan, kenapa dia mengumpamakannya, ya, tentang seorang hakim? Kenapa bukan dia mengumpamakan seorang imam? Ya, gitu, ya. Kenapa dia tidak mengutarakannya di sini sebagai seorang pendeta dengan jubah, mungkin, ya, jubah pendeta dengan kalung salibnya, gitu. Kenapa dia mengumpamakan seorang hakim loh di sini, ya? Nah, ini loh, saudara, ya. Nanti akan saya bahas di sini, ya. Hakimnya tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini lambang sesuatu yang paling kuat, saudara, ya, yang paling kuat. Sedangkan dia menggambarkan seorang janda, saudara. Seorang janda ini menggambarkan sesuatu yang paling lemah, karena yang disebut dengan janda di Israel, kalau dia sudah menikah misalnya dengan seorang laki-laki, gitu, ya, kemudian laki-laki ini meninggal, maka kalau dia punya adik lagi, saudara, misalnya adiknya ada 3, gitu, ya, dia harus turun ranjang, gitu loh, dengan adiknya yang kedua ini, gitu, ya, adiknya yang dari tadi, gitu, ya. Nah, supaya melanjutkan keturunannya, gitu loh. Nah, yang ini mati lagi, kawin lagi dengan yang ketiga. Kalau ini mati lagi, kawin dengan yang keempat. Berarti kalau dia disebut dengan janda, dia sudah tidak punya laki-laki lagi di sini, gitu. Jadi udah termasuk orang yang sangat lemah, saudara. Sudah tidak punya tulang punggung lagi, saudara. Mungkin hidupnya menggelandang di jalan, kita tidak tahu, gitu, saudara, ya. Nah, dia minta pembelaan haknya terhadap hakim ini, saudara. Nah, di sini jadi, saudara, ya, berdoa itu diumpamakan oleh Yesus, kita ada di ruang pengadilan dan minta pembelaan hak kita kepada hakim, saudara. Amin. Di dalam di dalam ruang pengadilan itu ada beberapa oknum di sana. Yang pertama adalah pasti saksi, gitu, ya, atau terdakwa di situ. Kemudian ada siapa di situ? Ada jaksa penuntut umum, betul, ya. Kemudian ada juga pembela atau pengacara, gitu, dan ada hakimnya, betul, ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, kita implementasikan nih, interpretasikan di dalam Alkitab. Nah, Tuhan itu disebut hakim, saudara, ya. Yesaya 33 ayat 22. Hakimnya siapa? Hakimnya adalah Tuhan.
Sebab Tuhan ialah hakim kita. Ya, Yesaya 33 ayat 22. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, dia yang akan menyelamatkan kita. Jadi hakim kita siapa namanya? Tuhan, ya. Oke, 2 Timotius 4 ayat 8 juga dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi Tuhan kita adalah hakim yang adil. Tuhan kita itu ada di segala tempat karena dia maha hadir, dia maha tahu, dan dia maha kuasa. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita punya persoalan, kita minta pembelaan, Tuhan kita sebagai hakim yang adil siap membela kita kapan saja, di mana saja, dan persoalan apa saja. Setuju katakan amin. Nah, kedua, pendakwanya siapa pendakwanya di sini? Di dalam Alkitab ditulis iblis adalah pendakwa kita. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi jelas pendakwanya adalah siapa? Iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Makanya kita diperintahkan harus selalu berdoa untuk membela hak kita dengan tidak jemu-jemu, saudara. Amin. Kalau kita berdoa tidak ada jawaban doa, berdoa lagi. Kalau kita berdoa tidak ada terobosan, berdoa lagi. Kalau kita berdoa belum terjadi apa-apa, berdoa lagi dengan tidak jemu-jemu. Yang setuju katakan amin. Karena iblis mendakwa kita siang dan malam, loh saudara di sini. Tapi puji Tuhan, hakim kita tidak pernah tertidur, saudara ya. Haleluya. Nah, kemudian siapa pembelanya? Siapa pengacara kita? Orang kalau cari pengacara di pengadilan, biasanya orang itu nggak tahu hukum, betul ya? Nggak tahu bab berapa nih, pasal berapa, ayat berapa. Nah, kalau orang pengacara kan dia belajar memang gitu ya. Belajarnya tentang hukum gitu. Dia tahu gitu loh di mana. Ya, makanya kita perlu baca Alkitab. Kita perlu menghafal Alkitab. Yang setuju katakan amin. Supaya tahu hak-hak kita, saudara, untuk bisa dibela. Karena kita mengajukan petisi kepada raja segala raja. Kita mengajukan petisi kepada hakim yang adil. Amin. Nah, Roh Kudus yang disebut dengan Parakletos bahasa Yunaninya itu adalah pembela, penolong, dan pengacara kita. Jadi pengacara kita siapa? Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang menyertai kita sepanjang umur kita. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu untuk selama-lamanya. Setuju katakan amin. Ya saudara, makanya saudara kalau tidak tahu lagi berdoa, di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh karena itu, kita kalau sudah tidak bisa lagi berdoa, kita kemudian juga kurapat takaralala basyantaurolarabo orapo tokorararamasiki Roh membantu kita untuk berdoa, membela kita, menjadi pengacara kita, supaya Allah mengetahui segala keluhan yang ada dalam diri kita, masalah yang ada dalam diri kita, saudara, yang tidak terucapkan. Allah Maha tahu, kemudian Dia menjawab doa-doa tersebut. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Makanya saudara, kalau kita berdoa, mengajukan petisi, nggak perlu berprosa, nggak perlu berpuisi, nggak perlu mengucapkan kata-kata yang dirangkai dengan indah, saudara ya. Di ruang pengadilan tidak perlu emosi, tidak perlu nangis-nangis, tidak perlu berjerit-jerit, saudara, teriak-teriak. Saudara kalau teriak-teriak, saudara nangis-nangis di ruang pengadilan, saudara, pengadilannya ditunda dulu, bahkan diusir keluar, saudara. Ya, emosi tidak bisa memenangkan hak saudara di dalam persidangan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang bisa memenangkan hak kita, saudara, itu adalah, saudara ya, betul-betul petisi itu, yaitu janji-janjinya, saudara ya. Hak-hak kita di dalam warga negara kerajaan itu yang bisa dibela asal hidup kita selaras dengan hukum kerajaan sorga. Katakan amin. Oke ya, saya stop sampai di sini. Oleh karena itu, ada kingdom prayer ini menjadi penting buat kita. Mulai saat ini kita mesti banyak, saudara ya, mengetahui firman Tuhan. Saudara lihat di dalam Matius 4 pada waktu Yesus dicobai, saudara. Yesus itu mengetahui semua firman, saudara. Pada waktu Dia dicobai, saudara ya,
Oh, jadikan batu ini menjadi roti. Yesus berkata, manusia ada tertulis, ya ada tertulis, dia katakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dicobai lagi, saudara, dia bilang ada tertulis. Dicobai sekali lagi, dia katakan ada tertulis, saudara. Ya, nah dia keluarkan petisi itu, saudara, ya, supaya bisa dibela oleh Bapa di sorga. Katakan amin, saudara. Ya, ayo. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita nyanyi dulu yuk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, doa itu menjadi sangat penting karena Engkau telah memberikan kepada kami otoritas yang legal di bumi ini. Kami yang adalah makhluk roh yang berdiam dalam tubuh debu tanah yang mempunyai jiwa, telah Engkau berikan otoritas, yaitu hak untuk menggunakan kuasa di bumi ini. Tapi kami percaya kuasa itu berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan, dari sorga. Oleh karena itu kami mau terus berdoa sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, yang ada tertulis bahwa kami harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai hak kami dibela oleh hakim yang adil. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biar Kau berikan kemampuan untuk kami bisa punya kehidupan doa seperti Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Boleh yang sakit boleh menumpangkan tangannya di tempat yang sakit saat ini. Biarlah kita berdoa mengajukan petisi kepada hakim yang adil, kepada Raja segala raja. Kita menyebut Dia Yehova Rafa, karena di dalam undang-undang kerajaan sorga, kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu terhadap perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Disinilah kami percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa kami, Tuhanlah yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan di dalam undang-undang kerajaan sorga, pada kitab Mazmur 107 ayat yang ke-20 ada tertulis, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Oleh karena itu saat ini kami menyaut firman-Mu, mengajukan firman-Mu, janji-janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa disampaikannya firman-Nya hari ini, maka disembuhkannya seluruh penyakit kami, seluruh orang-orang yang mengikuti mesbah doa ini disembuhkan dari sakit penyakitnya. Di dalam undang-undang kerajaan sorga, dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dan yang kelima, ada tertulis, sebab penyakit kita lain ditanggungnya dan kesengsaraan kita lain dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi
menjadi sembuh. Kita telah disembuhkan dari segala penyakit kita. Apapun yang dialami penyakit oleh seluruh pemirsa yang ada di Mesbah Doa ini, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus telah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, dengan undang-undang kerajaan sorga di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 ada tertulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kami percaya saat ini seluruh umatmu yang sakit telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bagi saudara yang sudah divonis mati, bagi saudara yang menderita penyakit terminal, hukum-hukum kerajaan sorga berkata di dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-17 dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami berkata yang divonis mati saat ini, engkau tidak akan mati, tetapi engkau menjadi hidup kembali dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagi engkau yang letih, sudah berbeban berat, undang-undang kerajaan sorga dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat ini juga kekuatan Allah diberikan kepada mereka yang lemah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang ketakutan, yang khawatir saat ini, di kitab undang-undang kerajaan sorga berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa 1 Timotius 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat ini kami percaya, saat ini yang ketakutan diberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban, dan kami mengusir segala roh-roh yang menyebabkan ketakutan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang berkekurangan, undang-undang kerajaan sorga dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah itu terjadi saudara, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bagi mereka yang mengalami hukum saat ini Tuhan, yang bermasalah dengan hukum, di dalam hukum kerajaan sorga, dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa setiap senjata yang ditempatkan terhadap mereka tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap mereka akan mereka buktikan salah. Ini yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih buat acara Mesbah Doa di hari ini. Biarlah Tuhan roh-Mu yang memberikan pengertian buat mereka semua, sehingga mereka dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu, sehingga mereka dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, mengajukan petisi di dalam kerajaan sorga. Dan kami percaya Engkau hakim yang adil yang akan membela hak-hak mereka sebagai warga negara yang taat dengan hukum kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau angkat kedua belah tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan, penghiburan, serta pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.